Halo everyone, kembali lagi bersama kami di Dialog Mahasiswa dari mahasiswa tentang segalanya. Kali ini kita akan berkolaborasi dengan Medkominfo, BEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentunya kita bakal ngebahas konten, gimana sih cara pembuatan konten yang publikasi kegiatan kampus, dia tuh dibalut dengan informatif, kreatif. Karena jujur, biasanya nih kalau kita eh, konten tuh si acaranya udah bagus, si konsepnya udah niat ya Pak. Quality Voice tuh yang nge-like tuh cuma panitia atau enggak orang-orang yang di grup gitu. Nah, makanya kali ini kita sudah kedatangan tamu ya, bintang tamu. Kita sambut aja langsung. Beliau adalah Kak Umi Mamlu. Halo Kak Umi. Halo, Nih, saya manggilnya apa ya? aku biasanya dipanggil Mamlu atau Lulu. Oh, Kak Lulu aja ya. Boleh. Biar makin enak nih ya. Siap. Oke. Terus, eh Saya pengen Kak Lulu kenalan dulu sama teman-teman. Boleh dong diceritain backgroundnya kayak gimana, kegiatan sehari-harinya kayak gimana ya kan? Boleh, coba. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Umi Mamlu Atrohma, biasa dipanggil Lulu atau Mamlu. Aku mahasiswa dari Universitas Mulyana Mukti, program studi manajemen angkatan 2023. Untuk kegiatan aku akhir-akhir ini, yang pertama tentunya ada kuliah, yang kedua ada berorganisasi dan UKM, yang ketiga ada freelance. Nah, apa sih organisasi yang aku ikutin? Yang pertama ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Winayamti. Nah, di sini aku menduduki divisi Medkominfo. Apa sih Medkominfo itu? Eh, Divisi Media, Komunikasi, dan Informasi. Nah, untuk si UKM-nya aku mengikuti Young Entrepreneur Academy ini. Nah, terus yang terakhir ada freelance. Jadi, kesibukan aku freelance desain gitu. Jadi, aku bikin desain tapi by project. Jadi, kalau ada klien yang datang ke aku layanin, aku buat desainnya. Paling gitu sih, Kak, untuk background singkat dari aku. Nerima jasa desain. Iya, Oh, emang udah basically di situ ya. betul. Keren. Jadi emang masuk ke Medkominfo ini udah emang basicnya, passionnya kayak gitu. Iya, sesuai sama kemampuan yang aku miliki juga. Jadi, apa ya, kayak udah hobi terus memberikan manfaat untuk sekitar gitu. Medkominfo itu sebenarnya tugas sehari-harinya itu apa? Terus si fungsi dari Menkominfo terhadap BEM itu apa? Nah, apa sih fungsinya? Sesuai namanya Medkominfo atau Media Komunikasi Informasi. Jadi ngapain aja sih di BEM tuh? Nah, jadi si Medkominfo ini kayak menjadi garda terdepan dari BEM FEB Unwim atau citranya Unwim, mukanya Unwim. Jadi kita tuh kayak bikin feeds Instagram, buat konten, terus bikin poster untuk ucapan bela sungkawa atau poster hari besar lainnya. Yang terakhir ada kayak apa ya, recap gitulah dari kegiatan kitanya. Jadi orang tuh tahu ada apa sih di BEM tuh, lagi apa sih di BEM tuh, kayak gitu. Biar bisa mengenal juga. Oh begitu ya. Nah kalau misalkan sekarang tuh di Menkominfo ada berapa personal ya? Nah, untuk di Medkominfo tuh dibagi dua bagian. Yang pertama ada anggota intinya. Anggota intinya ada 5. Yang pertama ada aku sendiri, terus ada Aditya, ada Alma, ada Hilman, ada Fahmi. Nah, terus ada yang bagian atasnya atau ketua divisi ada Lulu Sadia. Oh begitu ya Teh. Personalnya tuh kan personal inti ada 5 ya. Iya. Nah lu si tujuan misalkan lagi buat konten nih. Nah si tujuan kontennya itu mengejar kualitas kah atau kuantitas dari personal yang terbatas kayak gitu Teh? Kalau dari kita pribadi tentu aja sih kualitas, karena mau kita buat konten sebanyak apapun kalau gak berkualitas buat apa, jelek itu. Kurang ini ya, kurang enak gitu dilihatnya ya. Betul. Tapi kalau kualitasnya bagus,
pasti gitu kan. Pasti menarik yang nonton, enak dipandang gitu. Dari, konten ini kita ngebahas konten aja ya, dari konten gitu. Sebenarnya yang saya tahu tentang alur konten itu cuman 3 tahap nih gitu kan. Ada, yang namanya tag video ya kan, kita nge-tag dulu videonya nih, terus kita ngedit dulu nih, kayak gimana sih kontennya, terus kita publikasi deh ya kan. Nah, yang saya tahu tuh urutannya kayak gitu, sebenarnya itu bener kayak gitu atau ada hal-hal yang lain gitu, Kak? Sebenarnya untuk apa yang katakan Kang Adit sudah benar, cuman untuk yang apa ya, step awalnya tuh bukan langsung tag video, tapi, mencari ide. Oh, ide dulu ya? Iya, jadi, sebelum kita membuat konten itu kita tuh kayak harus tahu apa yang bakal kita buat, konten apa yang kita bakal di dalamnya, terus output apa yang mau kita sajiin buat teman-teman yang nonton tuh. Terus udah ada ide, baru kita riset. Nah, riset itu penting buat, membuat konten. Kenapa? Kalau kita nggak riset konten apa yang menarik, konten apa yang viral, terus daya tag-nya gimana, itu bakal apa ya, kayak monoton gitu. Orang pun kayak, "Ah, nggak mau, males, ini mah kontennya udah ketebak, pasti bakal gini gini gini, nggak menarik," gitu. Selain ide, terus buat referensi, baru kita terjun ke tag video. Nah, udah tag video, baru edit, baru publikasi. Oh, jadi emang kita harus tentuin dulu mau kayak gimana sih kontennya gitu ya, Iya, biar betul. lancar ke sananya dari mulai, tag videonya sampai ke publikasi ya. Betul, Kang. Dari, sesi editing itu ada gak sih teknik-teknik biar kayak kita tuh, ngeditnya harus kayak gini, efeknya itu harus kayak gini, atau itu tergantung kayak, pribadi aja gitu? Nah, kalau untuk teknik editing video, kalau menurut dari aku pribadi gimana sih, itu tuh, kondisional gimana kita maunya. Gak mungkin kan kalau misalnya video formal nih tentang kepemerintahan, apa tentang kampus dikasih transisi JJ, kan kayak kurang etis gitu ya, atau ke yang dor 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 gitu kan nih, Bener bener. bakal jadi aneh gitu. Jadi kayak untuk editing tuh kondisio Kondisional, tergantung si tema dan situasi si kontennya ya. betul, kayak gitu. Mungkin bisa ditambah background musiknya, terus, ada teks-teks yang pendukung atau efek-efek, transisi. Kalau untuk, edit video sih kayak gitu basic-basic-nya. Heeh. Nih, ngomongin tadi ya, soal formal itu agak masih masih keinget-inget ya tadi, formal. Dari Menkominfo pribadi nih, dari Biro Menkominfo, itu kalau misalkan buat konten, itu lebih cenderung kayak si bahasanya itu santai gitu kan, atau formal gitu? Kalau konten dari kita sendiri itu cenderung santai ke formal, tergantung apa kontennya. Kalau misalnya konten kayak informasi, kayak gitu pasti kita bakal formal gitu. Kayak contohnya kemarin yang apa sih, galang donasi buat Aceh, kita pastinya formal gitu. Tapi kalau misalnya kontennya kayak, promosi atau cara-cara gitu, kita santai sih dominasinya. Tapi tetap yang, apa ya, nggak menyalahi batas aturan. Dari platform itu pakai software atau aplikasi apa sih yang kayak, ini tuh buat editing aja gitu, ada gak sih? Oh, kalau dari kita pribadi untuk desainnya ada Canva, terus kadang ada Corel, Photoshop. Cuman untuk si primary-nya atau yang kita gunain sehari-hari itu Canva. Kenapa Canva? Karena Canva tuh kayak multi talent, Kang. Bisa edit apa, poster, bikin video. Terus di situ tuh kayak mempermudah kita karena banyak tools-nya di Canva tuh. Jadi kita ngedesainnya bisa efektif, efisien, tapi tetap menarik. Bener sih emang, Canva itu bukan sponsor,
Tapi emang bener faktanya Canva itu banyak, fitur-fiturnya ya, fitur edit video kan, PPT dan lain sebagainya. Nah, eee, CapCut mah enggak ya? CapCut mah Kalau CapCut kita pakai kalau buat konten. kayak gitu. Karena kan dari BEM sendiri itu ini. Nah, di sini ada contoh konten dari kita Medcominfo. Nah, yang pertama ada eh, apa ya, feeds di BEM FEB Unwim. Nah, di sini kita kayak ngepublik poster, terus materi-materi inspiratif, terus ada ucapan selamat, hari besar atau bela sungkawa dan lain-lainnya. Yang kedua ada contoh desain dari makrab, makrab BEM FEB Unwim. Nah, ini ada di sini di IG Sinkon 2025. Yang terakhir ada proker terbesar kita. Kita tuh ada buat konten di Reels IG. Nah, kontennya apa sih? Kita tuh kayak bikin konten dari, perusahaan atau talent-talent yang udah ngesponsorin kita. Jadi ini jatuhnya konten sponsorship ya. Nih, bisa dicek di IG Pusaka BEM FEB Unwim 2025. Jadi buat kalian yang kepo gimana sih hasil karya anak-anak Medcominfo BEM FEB Unwim, bisa cek langsung di Instagramnya ada di BEM FEB Unwim. Paling gitu aja sebenarnya. Ah, itu si poster sama si kontennya bagus-bagus, apalagi lihat kontennya itu udah ribuan gitu ya. Iya, alhamdulillahnya untuk konten apa ya, reelsnya tuh nyampe lah 1.000. Emang keren sih. Itu si posternya, si apa, si desainnya itu keren banget. Sebelum pertanyaan ke desain ya, udah greget pengen desain, tapi ada satu lagi nih pertanyaan tentang konten. Jadi itu, platform buat publikasi konten, itu platform apa aja sih? Kalau dari BEM FEB Unwim sendiri ada 3 yang utamanya. Pertama, tentu aja ya Kang, Instagram. Nah, kita aktif banget buat publikasi konten-konten kita, desain kita itu di Instagram. Yang kedua ada TikTok. Nah, kalau TikTok sih fokus utamanya di konten gitu ya. Yang ketiga ada YouTube, tapi kita tuh lebih aktif di Instagram. Eee, dari ketiga platform itu yang paling, berpengaruh itu Instagram ya? Iya. Kalau TikTok sendiri itu? Kalau TikTok tersendiri kita tuh belum terlalu fokus ke situ karena kita tuh bangun brand image kita di Instagram biar orang tuh tahu ke siapa kita, apa kita, terus ngapain kalau kita. Kan kalau di TikTok tuh lebih kontennya tuh lebih santai, terus lebih menarik kan kalau di TikTok. Sedangkan branding kita tuh sebagai badan eksekutif mahasiswa yang mengayomi mahasiswa gitu. Bener. Dan biasanya di TikTok itu lebih fun ya. Iya, lebih, apa ya, nggak berat-berat gitu. Kalau di YouTube itu biasanya konten-konten apa ya? Paling kayak publikasi recap apa yang kita lakuin gitu. YouTube ya. Lanjut ke poster ya, kita ngebahas poster nih. Kayaknya ini, facialnya didesain nih, poster itu keunggulannya biasanya. Kayak dari, cara pembuatan desain yang biasanya Medcominfo lakuin itu, kayak tadi alurnya kan kalau dari video editing kayak gitu kan tadi alurnya. Nah kalau dari, sisi poster itu kayak gimana sih alur pembuatan? Nah, kalau dari poster kita sendiri tuh kan, jadi kata aku ya, kalau kita tuh di-brief dari awal, posternya mau bikin apa aja. Misalnya ada poster hari besar, ada poster kayak pemberian materi, terus poster-poster informasi informatif gitu. Nah, kita tuh kalau di BEM pertama tuh bikin kayak consent plan atau kalender desain yang pertama, woy. Nah, terus udah gitu baru kita tuh riset kita tuh desainnya kayak gimana. Kebetulan kalau untuk dari BEM FEB Unilin sendiri, kita temanya naturalis gitu. Jadi kayak minimalis gitu, Kang. Biar apa ya, enak dilihat juga Ya sih. iya. Kan kalau tema beda-beda, ada yang kayak minimalis, ada yang solid, misalnya ada yang Y2K, komik, Iya. atau Dan dan lainnya. sebagainya. Banyak ya temanya. Iya.
Kalau dari segi apa, postan, itu biasanya di platform mana sih buat ngeditnya itu Canva kah atau Corel Draw gitu? Kalau dari kita sendiri Canva, karena kalau Canva kan, aksesnya bisa dilihat bareng-bareng gitu, Kang. Terus emang banyak tools-nya yang sangat membantu di Canva. Oh iya, research-nya ya, research ininya kayak icon kayak gitunya ya. Elemennya banyak di sana. Jadi makin memudahkan kita. Betul. Yang paling dari semua platform tadi, itu yang paling recommended buat kayak langganan gitu biar nggak kita kan orang-orang suka kayak gini, kita mau berlangganan tapi takut the war itu gitu. Nah, dari yang paling recommended dari platform-platform itu yang mana sih? Kalau menurut aku pribadi ya itu lagi Canva. Kenapa Canva? Karena emang helpful atau membantu banget. Kita bisa bikin desain, bisa edit video, bisa bikin PPT, dan lain sebagainya. Terus kayak desainnya juga kan kayak udah ada elemen-elemen tersendiri. Terus udah kayak ada ruler otomatis yang sejajarinnya. Jadi kita nggak perlu kayak gimana sih biar lurus harus kayak gitu kan kalau apa udah ada kayak batasan-batasannya gitu kan. Iya, ada. Iya. Jadi lebih apa, mudah digunakan ya. Iya, kalau misalnya di aplikasi kayak Photoshop, Corel itu tuh, memang lebih banyak juga toolsnya cuman agak ribet gitu. Dari apa, dari segi publikasi nih, misalkan kita ambil publikasinya, publikasi yang tadi tunjukin, Mhm, ya kan itu sampai dari segi konten itu sampai ribuan ya kan, terus dari segi poster itu keren ya, salut banget itu, makasih. bagus banget. Terima kasih. Terus, itu tuh publikasinya itu dari judul, action, hashtag ya kan, terus kayak pastinya ya kita memperhatikan yang kecil-kecil juga ya kan, kayak resolusi dan lain sebagainya. Itu tuh, eee, ada gak yang harus kita perhatiin gitu, hal-hal kecil kayak yang tadi, ini benar-benar berpengaruh diperhatiin ataukah yang tadi aku sebutin semuanya tuh benar-benar berpengaruh gitu? Kalau menurut aku, hampir semua aspek yang Akang tadi ucapin tuh berpengaruh ya, Kang, antara satu dan lainnya. Cuman kalau untuk yang awal-awal tuh, tag video, resolusinya. Jadi kalau misalnya kita nih punya konten video, tapi udah ibaratnya resolusinya rendah, burik. Kalau kita publikasiin kan kayak kesannya juga burik gitu, nggak HD, nggak lihat. Terus kalau emang udah resolusinya jelek, mau kita ibaratnya kita bagusin juga bakal kelihatannya jelek. Iya iya, Bener kan? betul betul. Jadi kalau menurut aku tuh yang pertama-tama tuh bikin tag konten apa bikin video tuh resolusinya itu yang penting tuh. Kalau idealnya resolusi itu berapa sih biasanya? Kalau yang bagus sih 4K sih 4K nih sekarang tuh. Paling bagus sih gitu ya? Mhm. Terus kita juga bisa setting di apa ya, di aplikasinya di Instagram atau di TikTok-nya tuh kayak, unggah dengan kualitas yang tinggi, kita juga bisa tambah di situ kan. Jadi biar tambah HD, kan kadang suka diturunin resolusi otomatis sama si aplikasinya. Kan, suka ada nih yang bilang kayak hashtag tuh benar-benar berpengaruh, caption tuh, kalau hashtag kan katanya harus pakai hashtag FYP katanya, terus, caption-nya harus anu katanya. Itu bener gak sih atau kayak sebenarnya enggak gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, hashtag tuh nggak terlalu penting. Kenapa nggak terlalu penting? Karena kita lihat deh kayak orang udah ngelampirin banyak hashtag, belum tentu kan FYP. Jadi apa sih yang penting tuh membuat konten kita menarik. Gimana caranya? Kayak bikin hook 5 detik di awal biar orang tuh tertarik kayak misalnya di 5 detik awal tuh krusial banget soalnya orang kan pasti liarnya tuh kayak pertama di 5 detik awal itu. Nah, kalau misalnya konten kita kayak udah menarik pasti orang lanjut. Kalau misalnya ah ini mah nih lama Iya bener bener. pasti kayak males males gitu. Kalau misalkan udah gak menarik itu
langsung lanjut scroll ya kan. Apalagi di, reels atau enggak video pendek kayak TikTok, kayak pasti langsung langsung gitu, Pak. Jadi hook 5 detik di awal di konten itu penting banget, teman-teman. Nah, ada nggak sih contoh dari, konten tadi nanti di apa, di belakang aja ya, di akhir video nanti, kita kasih ya, eee, satu konten yang paling bagus gitu ya, buat referensi teman-teman sekalian. Nah, eee, ada nggak sih hal yang kayak, Menkominfo nih di apa, lagi buat satu konten, ya kan. Nah, buat satu konten, tiba-tiba ada kesalahan, entah kesalahan apapun itu, terus ujung-ujungnya yang disalahin tuh Menkominfo gitu. Kalau dari kita sendiri sih kayak nggak ada nyalahin sih. Kalau dari kita pribadi itu kayak paling, dikasih tahu kayak, "Eh, ini tuh seharusnya nggak gini loh, harusnya gini," gitu. Karena kalau misalnya dimarah-marahin tuh, gimana ya, nggak nggak ada lah di kamus kita tuh karena kita tuh kayak persaudaraan. Jadi selagi hal itu bisa diomongkan dengan baik-baik, kenapa enggak gitu. Paling kayak dikasih tahu, "Ih, kamu, bikin ini harusnya kayak gini." Paling nanti kita take down, terus bikin yang revisian yang baru, baru di-upload lagi. Dikasih arahan ya. Iya, jadi kalau di kita nggak ada kayak email, "Kamu kenapa sih bikin konten kayak gini?" Nggak ada kayak gitu. Terus dari, ketua di departemen kita juga kayak emang baik si tetehnya tuh, kayak mengayomi kita, terus kayak ngasih tahu dengan baik dan benar tanpa menghakimi. Jadi ke kitanya juga kayak enjoy gitu kan. Benar. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin, sekarang sedang jadi anggota baru di Menkominfo atau mungkin yang baru mau, jadi anggota Menkominfo, itu apa sih yang harus mereka punyai, skill wajib dasar ya kan, yang harus mereka punyai gitu buat, survive di Menkominfo gitu? Nah, apa sih, basic. Yang pertama bisa desain sih, desain ya. Ya maksudnya enggak yang desain di aplikasi yang kompleks kayak Photoshop atau Corel, tapi kayak minimal bisa desain di Canva lah. Jadi, yang penting bisa desain di platform sederhana pun nggak masalah. Iya, nggak masalah. Karena kan di sini juga kita masih bisa, apa ya, masih saling belajar gitu. Growing up together di BMFEB Unguin juga, di Medco juga nanti kayak diarahin, sebaiknya desain tuh kayak gini loh, baiknya kayak gini gitu. Jadi di Medcominfo juga kita nggak yang langsung jago-jago bisa ini itu, tapi dilatih. Karena apa? Bisa bisa karena terbiasa itu loh. Ah, bener, bisa karena terbiasa. Bagi teman-teman nih yang mungkin tertarik atau mungkin passion atau emang suka terhadap desain dan editing, bisa ya masuk ke Menkominfo di BEM ya. Betul. Nanti kalian bakal jadi, apa ya, orang-orang hebat di belakang. Nah, orang-orang hebat. Astaga, ya ampun. Nah, terakhir nih Kak, terakhir sebelum kita, nyelesain pembicaraan kita, saya pengen, Kakak ngasih tips simple yang impact-nya tuh full ya kan, tentang gimana sih pembuatan konten yang, kreatif, tentunya informatif, tepat sasaran gitu. Boleh tuh. Kalau untuk secara awalan tuh gimana sih cara bikin konten yang kreatif? Desain ya, ini dalam aspek desain. Nah, yang pertama gak bosen-bosen lagi aku ucapin, yang pertama itu bikin idenya dulu. Idenya dulu. Di poster itu tuh kita tuh mau nyuguhin apa, ngasih output apa. Nah, baru kita tuh kayak cari, inspirasinya. Nah, biasanya aku carinya di Google atau Pinterest, terus sama poster-poster yang udah ada dulunya gitu. Nah, udah ada referensi, kita terapin ATM atau amati, tiru, modifikasi. Iya, betul betul. Nah, dari ATM itu kita kan kayak udah tahu nih, kita tuh mau bikin gimana sih si desainnya tuh. Nah, dari situ kan kita jadi gak kayak pusing, "Ih, harus gimana?" Iya, Kan soalnya suka kayak nges tiba-tiba nge-stuck, nah bener. ya
Apalagi kalau desain yang belum pertama kali kita buat misalnya, "Ih, tolong dong bikinin desain misalnya donor darah atau desain tentang kepancasilaan dan lain-lain." Pasti kan kalau kita belum ada yang belum pernah pasti kayak nge-stuck, "Duh, harus gimana ih?" Wah, tapi kalau kita udah lihat referensi, udah tahu idenya, pasti memperlancar. Rasanya kita udah di ujung obrolan gitu. Nah, sebelumnya saya berterima kasih ya ke Teh Lulu gitu, udah menyampaikan pengetahuannya, ilmunya bagi teman-teman sekalian gitu. Sama-sama, Kak. Aku juga senang bisa kayak sharing sedikit ilmu yang aku punya buat temen-temen. Semoga ini menjadi insight juga buat temen-temen tentang, gimana sih cara desain yang menarik, bikin konten yang bagus, paling kayak gitu sih. Aku juga terima kasih buat Kang Adit dan teman-teman podcast yang udah ngasih kesempatan buat, aku dan buat Medkominfo BEM FEB Unwi. Menurut aku ini juga suatu kehormatan buat tampil di sini. Sama-sama, Kak. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi ya, Kak. Iya, Kang, terima kasih. Sama-sama ya. Nah, buat kalian ya, jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye-bye. Kumas Unwim, informasi terdepan teknologi terkini. Bye-bye.